Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sinyal input analog dan sinyal output analog pada PLC. Kita langsung saja ke pembahasan. Apa sih itu sinyal input analog dan apa sih itu sinyal output analog? Analog input pada PLC atau bisa disebut dengan sinyal input PLC dalam bentuk analog adalah suatu masukan informasi yang memiliki beberapa kondisi atau biasa disebut dengan sinyal yang berkelanjutan yang diterima oleh PLC dari suatu alat instrumen analog. Jadi ada sebuah alat analog atau biasanya berupa sensor yang outputannya berupa sinyal analog kemudian menuju ke inputan pada PLC. Rentang masukan dapat diatur antara negatif 10 sampai 10 volt, 0 sampai 10 volt, 1 sampai 5 volt, 0 sampai 5 volt, 0 sampai 20 mA atau 4 sampai 20 mA. Analog output pada PLC atau biasa disebut dengan sinyal analog output adalah suatu perintah yang dikirimkan PLC ke suatu alat bersifat analog berikutnya. Jadi outputan PLC itu menuju ke sebuah alat yang masih analog. Rentang keluaran dapat diatur antara negatif 10 sampai 10 volt, 0 sampai 10 volt, 1 sampai 5 volt, 0 sampai 5 volt, 0 sampai 20 mA atau 4 sampai 20 mA. Di sini kita bisa lihat sebuah diagram ya. Sebuah sensor yang outputannya masih berupa analog, berupa tegangan atau arus, kemudian dikonversi menggunakan ADC, analog digital converter, atau untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, kemudian menuju ke inputan atau PLC. Ini bisa disebut dengan input analog pada PLC. Kemudian kalau outputannya ini terdapat sebuah PLC, di sini adalah sebuah PLC, kemudian dikonversikan menggunakan DAC, digital analog converter, untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog karena outputan dari PLC berupa sinyal digital, kemudian sinyal analog berupa tegangan atau arus yang akan diteruskan menuju ke sebuah alat yang inputannya masih di analog, biasanya berupa VSD, kontrol valve, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh peralatan yang mengirim sinyal analog input. 1. Pressure transmitter. Pressure transmitter adalah suatu alat yang berfungsi mengirimkan sinyal. Pengukuran dari suatu alat ukur tekanan diferensial. 2. Level transmitter. Level transmitter adalah sensor mendeteksi tingkat zat yang mengalir termasuk cairan, bubur, bahan gambar, dan bubuk. 3. Flow transmitter. Flow transmitter adalah cara kerja pengukuran kecepatan aliran fluida dengan menggunakan ultrasound, sehingga dengan perhitungan volume yang mengalir bisa dibaca di transmitter. 4. Speed indicator controller. Speed indicator controller atau SIC adalah kecepatan udara instrumen penerbangan yang menunjukkan kecepatan udara pesawat dalam mil per jam atau mph. 5. Temperatur transmitter. Temperatur transmitter adalah suatu piranti yang digunakan untuk mengirimkan sinyal yang diterima dari hasil sensing, kemudian diteruskan ke temperatur kontrol maupun temperatur indikator. Tergantung bagaimana peran temperatur transmitter tersebut.
Adapun untuk contoh dari beberapa peralatan yang dapat menerima sinyal analog output dari PLC, di antaranya yaitu kontrol valve, inverter, dan motor AC atau DC. Alat-alat tersebut merupakan alat yang dapat menerima keluaran dari PLC berupa sinyal analog. Oke, saya akan menjelaskan aliran operasi dari PLC analog input. Yang pertama, kita harus men-setup dulu PLC-nya, kemudian membuat wiring analog input output, kemudian read the ladder program. Selanjutnya, kita menuju PLC setup, gunakan CX programmer untuk mengatur berbagai PLC setup, termasuk apakah titik input output sedang digunakan, rentang input, rentang output, dan penggunaan fungsi rata-rata. Penggunaan titik input output, rentang input output, jangkauan, dan penggunaan fungsi rata-rata dapat diatur secara independen untuk setiap titik input outputnya. Ini contohnya, contoh di setting dari range min 10 ke 10 volt. Kemudian yang channel 1 min 10 ke 10 volt juga, dan outputnya juga di setting dari range min 10 ke 10 volt. Setelah PLC ini disetting, setelah PLC ini disetting dan PLC dihidupkan, maka tidak dapat merubah ring ini lagi. Cara merubahnya hanya bisa dengan cara mematikan CPU, lalu menghidupkan kembali, lalu men-setup ini lagi, yaitu kemudian akan dijelaskan oleh Tessa. Kemudian untuk wiring analog input diatur sesuai dengan sinyal keluaran sebuah device. Jika device mengeluarkan sinyal analog arus atau current, maka menggunakan wiring current input dengan V-in dan E-in yang dihubung dengan plus output device dan COM yang dihubung pada minus device. Jika device mengeluarkan sinyal analog tegangan atau voltage, maka menggunakan wiring voltage input dengan V-in yang dihubung pada plus device dan COM yang dihubung pada minus device, sedangkan untuk E-nya diabaikan. Pada CP1E NA20 terdapat dua buah analog input yang bisa digunakan, yaitu analog input 0 dan analog input 1. Wiring analog output. Wiring analog output diatur sesuai dengan sinyal keluaran device. Untuk sinyal output arus menggunakan I-out dan COM. Sedangkan untuk sinyal output tegangan menggunakan V-out dan COM. Di sini ada diagram. Ini diagram untuk tegangan output, ini untuk arus output. Untuk tegangan output di sini tegangan bertemu dengan plus, COM bertemu main. Untuk arus input output bertemu dengan plus, COM bertemu dengan main. Ini merupakan rangkaian syncing karena COM bertemu dengan main. Untuk penulisan ladder diagram, alamat analog input pada CP1E berada pada alamat 90 untuk input analog 1 dan 91 untuk input analog 2. Pada gambar di samping, analog input device yang dapat dikonversi sebagai berikut: 1. Temperatur sensor, 2. Pressure sensor, 3. Speed sensor, 4. Flow sensor, 5. Water device. Misalkan dipilih dua sensor, yang pertama temperatur sensor dan kedua pressure sensor, maka dapat dikonversi oleh move sebagai instruksi. Ya, selanjutnya untuk penulisan ladder diagram, yaitu alamat analog output pada CP1E berada pada alamat 190, yaitu bertuliskan di A0. Di A0 ini
ada dua, yaitu untuk output 0 untuk arus dan output 0 untuk tegangan. Lalu ada common. Lalu data yang sudah dikonversi dipindah dan dibaca pada liter diagram dan digunakan sesuai kebutuhan pada analog outputnya, yaitu nanti setelah dikonversi bisa digunakan untuk adjustment equipment, servo controller, inverter, recorder, dan other device. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.